مصور الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي رفعه الله بأفضل خلق البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله صلاة تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله في دار القرار أما بعد فيا أيها الحاضرون المؤمنون المبشرون رحمكم الله فنوصيكم أجمعين وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirun, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang terpantas dan paling layak untuk detik ini kita ucapkan tidak ada terkecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk bukti syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermacam-macam nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita hingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Lebih-lebih mulai tanggal 1 Ramadan sampai kemarin yang terakhir, Allah betul-betul membuktikan bahwa beliau Allah Azza wa Jalla adalah Al-Jawad, Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim terhadap kita semua. Alhamdulillah kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan puasa mulai awal sampai akhir. Tidak cukup hanya puasa, alhamdulillah malam kita diberi kekuatan, diberi ma'unah oleh Allah untuk mengerjakan sholat tarawih. Tidak cukup itu juga, malamnya kadangkala ada yang istiqomah ataupun hanya tidak istiqomah tapi sering melakukannya. Apa itu? Sholatul lail, sholatul tahajud, berwirid, berzikir kepada Allah. Semuanya itu semata-mata bisa terlaksana karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan sebagai harapan dari kita semua amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat predikat yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufirat lahu dzunubuhu ghufirat ma taqaddama min dzambi. Janji Allah, predikat dari Allah, barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang menjalankan sholat tarawih wa qamahu semata-mata imanan karena iman wa ihtisaban dan mengharap pahala balasan dari Allah, maka janji Allah kepada kita semuanya akan diampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin yauma waladat ummu, bagaikan bayi yang bersih baru dilahirkan oleh sang ibunya. Mudah-mudahan itu semua termasuk dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah lagi tidak bosan-bosan untuk mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah
sekarang kita berhari raya Idul Fitri. Namun meskipun kita berulang-ulang diingatkan, ingatlah, laisal Id liman labisal jadi. Bukanlah hari raya bagi orang yang hanya berpakaian baru, walakinnal Id liman ta'atuhu tazid. Yang dimaksud hari raya yang sebenarnya adalah bagi orang-orang yang senantiasa ketaatannya bertambah dan bertambah. Walaisal Id liman tajammala bil libasi wal marku. Bukanlah hari raya bagi orang yang hanya berhias diri, mempertampan, mempercantik diri dengan pakaian dan kendaraan yang baru. Walakinnal Id liman ghufirat lahu dzunub. Yang sebenarnya hari raya itu adalah bagi orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberi maunah kepada kita untuk senantiasa tetap menambah ketaatan kita selepas dari Ramadan ini, dan betul-betul Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan ketaatan yang semakin bertambah inginnya, dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan ada 5 perkara yang apabila kita mampu menjalankannya, kita akan selalu bertambah, akan ditambah kebaikan kita. Siapapun orangnya, tidak pandang profesi, kaya ataupun miskin, rakyat biasa ataupun pejabat, kiai ataupun ulama ataupun ustaz, yang mampu menjalankan 5 perkara ini, Allah akan menambah terus-menerus nilai kebaikannya. Dan ada tambahan nilai plus dari Allah, apa itu? Wa yuwassi'u fi rizqi. Khamsatu asya, 5 perkara, man dawama 'alaiha, barang siapa merutinitaskan kelima perkara tersebut, zida fi hasanatihi, akan senantiasa ditambah kebaikannya. Bahkan diumpamakan mislal jibalil rasiyah, bagaikan tambahannya semakin tinggi dan semakin tinggi, bagaikan gunung-gunung yang menjulang. Apa yang pertama? Awwaluha man dawama 'alas shadaqah qallat aw kasurat. Barang siapa tetap rutin bersedekah, baik sedekah itu nilainya, ukurannya itu sedikit atau banyak, tapi dia istiqamah bersedekah, bahkan tiada hari tanpa sedekah, bahkan mempunyai prinsip atau komitmen tiada waktu tanpa sedekah, dialah orang yang senantiasa ditambah kebaikannya oleh Allah, dan nilai plusnya akan diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waman wasala rahimahu qalla au kasura. Yang kedua, orang yang senantiasa ditambah kebaikannya bagaikan gunung yang tinggi menjulang dan diperluas oleh Allah rezekinya, orang yang senantiasa menyambung silaturahim atau silaturahmi. Kalimat menyambung harus kita pahami, seakan-akan pernah terputus baru disambung. Lebih-lebih silaturahmi, rahim itu adalah kerabat, saudara, mungkin dari segi nasab. Nasab itu ada kalanya karena nasab kandung, ada karena nasab itu musaharah, kekeluargaan, mertua. Ada nasab lil radha, ada nasab lil ilmi. Seorang guru kepada muridnya mempunyai nasab ilmunya. Ada juga nasab lil aqidah yang diperkuat di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Nasab karena satu akidah. Itu semua adalah saudara kita yang terputus, hendaknya disambung, namanya silaturahmi. Oleh karenanya, orang yang senantiasa berusaha menyambung silaturahmi, menyambung rahim,
menyambung persaudaraan yang sudah tersambung semakin dipererat. Lebih-lebih momen yang semacam ini mungkin karena faktor virus atau wabah corona, mungkin bisa dengan media sosial. Yang penting tetap biniyatin khalisatin, niat silaturahmi, insya Allah akan berhasil. Dialah orang yang senantiasa ditingkatkan kebaikannya, diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa man dawama 'alal jihad fi sabilillah. Orang yang senantiasa mujahadah, berusaha semaksimal mungkin tetap dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa itu jalan yang diridhoi Allah? At-taqwa, bertakwa kepada Allah. Bukan jihad fisabilillah itu adalah berperang, membawa senjata. Ini bukan waktunya, ini bukan zamannya. Apa jihad fisabilillah? Makmurkan masjid, makmurkan mushola, sambung silaturahmi, itu adalah jihad fisabilillah. Jauhi yang dilarang oleh Allah, kerjakan, laksanakan, berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah jihad fisabilillah. Orang yang senantiasa mujahadah, berusaha tetap di dalam Allah, dialah yang senantiasa ditingkatkan kebaikannya bagai gunung yang tinggi menjulang dan diperluas rezekinya. Yang keempat, wa man dawama 'alal wudu wa lam yusrif fi subbil ma'i. Orang yang senantiasa menjaga, terus menerus berusaha berwudu, batal berwudu. Mungkin ini berat bagi kita, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Orang yang senantiasa berusaha tetap kondisi suci, mempunyai wudu, tidak batal wudu kembali, dialah orang yang senantiasa kebaikannya selalu ditambah oleh Allah dan rezekinya diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, wa man ata'a walidayhi wa dama 'ala ta'atihim. Orang yang senantiasa taat kepada ayah ibunya, kepada abah uminya, kepada kedua orang tua, ingin kebaikannya terus menerus bertambah, ingin rezekinya terus menerus diperluas oleh Allah, taatlah kepada ayah ibu kita. Sekarang yang terjadi di hadapan kita harus jujur. Faktor mungkin media sosial, faktor mungkin juga karena kekurangan ilmunya, faktor mungkin karena lingkungannya, faktor mungkin karena teman-temannya. Anak kadangkala tidak melihat itu adalah orang tua. Sudah tidak heran dan bukan rahasia, ayah duduk di lantai, anak duduk di kursi. Sudah bukan rahasia, dikala anak berjalan dengan orang tua, dia selalu ada di depannya. Oleh karenanya rezeki tidak barokah disebabkan yang mungkin itu hanya sepele, tapi besar indallahi azza wa jalla. Bahkan dari mimbar salat Idul Fitri ada sebuah hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kelancaran rezeki. Man taraka du'a lil walidaini yudhikul ma'isyah. Barang siapa meninggalkan doa terhadap kedua orang tuanya, siaplah untuk dipersempit, dipersulit masalah ekonomi, ma'isyah dengan bahasa Jawa sandang pangan. Meskipun banyak, keberkahan tidak akan ada di situ. Musibah akan datang. Karena apa? Derajat orang tua betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran jelas, meskipun hanya satu kalimat, dua kalimat, anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua.
Di ayat yang lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah menentukan agar supaya tidak menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah disuruh untuk disembah, yang kedua adalah terhadap kedua orang tua kita dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Dari mimbar ini pula yang mungkin sangat singkat. Sekarang banyak anak yang mungkin salaman dengan orang tuanya hanya ditaruh di pipi, hanya ditaruh di kening. Itu sebenarnya kurang baik, bahkan tidak pas. Kenapa kita sebagai anak kok tidak mau mencium dengan hidung kita kedua tangan orang tua kita? Kenapa? Merasa lebih muliakah kita daripada orang tua? Ingatlah jerih payah orang tua malam kalau menangis. Kita orang tua bangun untuk mendiamkan diri kita. Kalau kita proses, kita ingat-ingat mulai dari masa kita ada dalam pelukan ibu 9 bulan. 9 bulan bukan waktu yang sangat singkat. Tidur tidak nyenyak ibu, makan tidak enak, mengikuti keinginan sang cabang bayi. Lahir tidak cukup membahagiakan, namun berat, sakit, nyawa yang dipertaruhkan oleh sang ibu untuk melahirkan anak yang berbentuk diri kita. Tidak cukup itu pula. Bayi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendidik, sekolah PAUD, TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Pintar, cerdas, punya prestasi, bahkan berkeluarga. Di sini ujian anak. Di sini ujian kita sebagai anak. Kadang-kala kita meremehkan kedua orang tua kita. Lebih-lebih orang tua yang sudah tua renta, mungkin kadang lupa karena usia. Tetap beliau yang termulia, lebih mulia daripada diri kita, meskipun kita mempunyai titel jabatan apa saja. Oleh karenanya, di momen Idul Fitri yang semalam semacam ini, jangan lupakan kedua orang tua kita. Terlepas mungkin kita ada larangan peraturan pemerintah, tidak diperbolehkan untuk mudik. Mungkin melalui media sosial kita bisa minta ridho pada kedua orang tua kita. Kalau mungkin beliau yang mulia kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, ziarahlah ke makbarah, ke kuburannya, ke pesariannya, bacakan doa untuk beliau. Karena jauh, bacakan Yasin meskipun hanya 1/4 jam untuk dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Orang yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya kembali masuk dalam rentetan kebaikannya, selalu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan gunung yang tinggi menjulang dan akan diperluas rizkinya. Kesimpulannya, 5 amalan yang bisa meningkatkan kebaikan kita dan menjadikan luas rezeki kita. Yang pertama adalah menjaga sedekah, yang kedua adalah menjaga silaturahmi, yang ketiga adalah menjaga tetap jihad fi sabilillah, mujahadah fi sabilillah, yang keempat adalah orang yang dawamil wudu, dan yang kelima adalah orang yang senantiasa berbakti taat kepada kedua orang tuanya. Meskipun tidak kesemuanya, mudah-mudahan Allah mengkaruniai nikmat di antara yang 5 ini, sehingga kebaikan kita senantiasa semakin bertambah dan bertambah meskipun kita sudah dikeluarkan oleh Allah dari bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya
juga Allah mudah-mudahan senantiasa memperluas rezeki kita yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin 'lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalan minni wa minkum tilawatan innahu sami'un 'alim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المحبود بخلق عظيم وعلى آله الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من يومنا هذا إلى يوم لقاء رب العالمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ورسوله أوصيكم وإياي بتقوى الله ورسوله. اتقوا الله تعالى لعلكم من المفلحين. فقد قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين خصوصا في فلسطين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداء الدين وارحمنا وإياهم أجمعين. اللهم ادفع أن الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. واختم لنا يا الله بالحسنى وحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.